Oke, saya akan mengikuti Edis ya. Rencana iblis dalam penyaliban. Oke. Sejak kapan itu rencana itu ada dalam penyaliban? Dan sama kedua, sejak kapan ada salib itu? Sejak kapan ada salib itu? Sejak sebelum zaman Nuh. Salib itu datangnya dari pemerintah, dari Romawi. Dari Romawi diambil dari Persia. Persia diambil dari Mesir. Itu sejarah salib. Tidak Enggak. Saya bukan dari situ. Salib itu sudah ada dari kekekalan. Itu dasar Edis dari mana? Kalau itu dari Mesir. Sudah ada dari kekekalan. Di mana salib sudah ada dari kekekalan? Kamu ngerti nggak salib itu apa? Salib itu bahasa apa sih? Itu ada, makanya saya bilang. Inilah yang jadi batu sandungan bagi saya. Tenang, Ustadz agama, tenang. Saya tanya dulu sama kamu. Itu harus dasar, Edis. Oke, salib itu bahasa apa itu aslinya? Saya tidak melihat situ, nggak usah kita bahas. Katanya sudah ada dari kekekalan. Kamu ngomong apa sih? Lalu saya tanya, Edis. Kamu ngomong apa? Salib udah ada kekekalan. Kita buka ya. Salib itu adalah bentuk penghukuman. Itu bukan asli orang Yahudi punya. Indonesia tidak pernah menerapkan hukum itu. Hukum itu asal usulnya awalnya dimungkinkan asalnya dari Mesir atau dari Persia. Kemudian diadopsi oleh bangsa Fenisia, diadopsi oleh bangsa Roma. Itu asal usul salib. Datanya dari mana itu, Edis? Datanya dari mana? Datanya dari sumber sejarah. Sumber sejarah mana? Baik, kita buka ya sumber sejarah asal usul salib ya. Kamu kok ngomong asal usul salib dari kekekalan? Kamu ngomongin dogma apa ngomongin akademis? Salib dari kekekalan gimana sih kamu? Loh, kamu itu saya bicara pakai Alkitab. Biar kalian lihat. Ketika seorang apologet sudah terjun malang melintang di dunia debat, lalu ada orang Kristen yang jam terbangnya baru kemarin sore, ya kayak begini, ini yang saya hadapi biar kalian tahu. Tapi nggak apa-apa, biar kalian jadikan ini tontonan. Enggak apa-apa. Itu terserah aja nggak apa-apa. Baik, nggak apa-apa. Kita ini ya, asal usul kata salib. Kita teliti ini. Menurut data sejarah, dari mana ini asal usulnya kata ini? Saya minta ya sejarah dari mana ya? Ya, salib itu bentuk penghukuman dari bangsa-bangsa non-Yahudi. Kalau dari bahasa asli, kalau salib ini memang kita ambil dari bahasa Arab, tapi bahasa aslinya nih, saya balikan dulu ya. Lihat nih. Perhatikan. Nih ya. Salib itu asal usulnya dari kata stauros. Adalah sebuah kata dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan sebagai salib. Etimologi, perhatikan. Kata stauros ada dari kata nih, bahasa Yunani, saya nggak ngerti nih bahasa Yunani ya. Dibaca hestemi. Bahasa Inggris straighten up. Ya. Nih, dari akar kata Proto Indo Eropa. Nih, stau ya, dan seterusnya. Nih, bentuk-bentuk stauros nih. Ya, jelas ini. Stauros ini adalah bentuk penghukuman di mana seseorang itu digantungkan atau disulakan di atas kayu. Itu asal usulnya. Jangan kau bilang dari kekekalan. Saya ini lagi debat dengan Muslim kok dari kekekalan. Itu di gereja. Anda ini tidak mengerti konteks lagi debat sama konteks. Tadi belum menjawab pertanyaanku ya. Kalau memang salib itu berasal dari yang kamu katakan tadi, kamu nggak belum jawab situ ya. Tapi hanya kamu menunjukkan dari itu, dari salib itu dari kata stauros. Ya. Tapi saya bisa menunjukkan salib. Coba, tenang. Gini, pelan-pelan. Kalau ada pilihan ganda nih. Dari manakah asal usul salib? A, dari kekekalan. B, dari bangsa Fenisia yang diadopsi oleh Roma. Kamu jawab yang mana? Enggak, kita harus punya sumber primer yang bisa menyetujui dengan statement kita. Jawaban kita itu ada sumbernya. Salib dari mana asal usul salib? Dari kekekalan. Iya Tuhan. Ya silakan. Bukan maksudnya salib
yang maksud saya rencana salib itu sudah ada dalam kekekalan. Bukan rencana salib sebenarnya. Bahasamu ini juga rancu. Rencana penyelamatan harusnya yang kamu bilang. Kalau kamu bilang rencana salib, ini yang menjadi batu sandungan. Makanya begini, kamu masih saya anggap sebagai saudara Kristen saya, saudara dalam Tuhan. Tetapi kamu memiliki pemahaman yang keliru. Karena apa? Karena kamu cuma dengar-dengar. Keliru mana, Dis? Yang direncanakan oleh Bapa di surga itu adalah rancangan keselamatan. Kalau kamu bilang rancangan penyaliban, itu bisa disalahpahami oleh orang-orang Muslim. Seolah-olah Bapa di surga yang merencanakan, merancangkan, menghendaki Bapa di surga untuk menyalibkan Yesus. Bukan begitu bahasanya. Bapa di surga merencanakan, mencanangkan keselamatan, pengampunan dosa. Penyaliban tidak ada menurut kamu? Penyaliban itu diketahui oleh Bapa di surga. Bahkan Tuhan Yesus sendiri juga tahu. Itu mengetahui bukan berarti berencana. Aduh. Mengetahui itu bukan berarti berencana. Saya kasih contoh. Tenang, saya kasih Anda contoh. Contoh. Saya akan memberitakan Injil kepada orang-orang di sana, orang-orang Islam. Oke? Supaya apa? Supaya mereka mendengar kabar keselamatan, mendengar memeluk jalan yang lurus. Saya tahu bahwa nanti saya akan dibunuh di sana. Tahu saya itu. Tahu. Bukan berarti kalau saya itu tahu, rencana pembunuhan terhadap saya itu rencana saya. Bukan begitu pola pikirnya. Saya tidak merencanakan bahwa diri saya dibunuh oleh mereka. Tidak. Tetapi saya mengetahui bahwa saya akan dibunuh mereka. Makanya paham dulu, Anda harus pintar merangkai kosakata supaya tidak terjadi salah paham. Ada Alkitab edisi itu, Kisah Para Rasul pasal 2. Itu adalah sebuah rencana Allah Bapa ya. Itu mengenai tentang penyaliban. Edis tidak mengatakan tidak ya, tapi saya bisa membuktikan dengan dasar Alkitab itu. Terus? Ada Alkitab edisi situ? Ada. Ya kita baca loh. Saya pakai ya, coba baca. Secara akademis ya, secara ilmiah. Ya, coba baca. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 dan 23. Silakan dibaca. Saya bacakan pakai edis ya. Ya. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan yang dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Ada 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Oke, stop dulu di situ. Oke. Dia yang telah ditetapkan Allah dengan maksud dan rencananya. Ya. Itu rencana siapa itu, Edis? Rencana Bapa di surga. Apa rencananya di situ? Penyelamatan. Loh, kok karena di sini kan konteks kita bicara salib kan? Yang menyalibkan siapa? Bagaimana kamu katakan itu penyelamat? Yang menyalibkan siapa? Oke, saya bacakan ya. Jangan lari dulu, Edis. Jangan lari dulu. Nggak lari. Silakan. Itu ya. Rencana telah kamu salibkan. Itulah rencana Allah. Bagaimana kamu katakan penyelamatan? Jadi Bapa merencanakan supaya Yesus disalibkan oleh mereka. Lalu ayat ini bagaimana menurut Edis? Jadi begini, makanya kamu harus paham bahasa. Kamu harus menggunakan diksi-diksi yang tidak menimbulkan celah ke sebuah kesalahan. Anda harus merumuskan dulu sebuah kata-kata supaya orang tidak salah paham. Karena Anda ini lagi ingin memberitakan Injil kepada Muslim. Supaya Muslim tidak salah paham. Jadi maksudnya begini, yang sudah direncanakan itu maksudnya adalah Bapak itu merencanakan rancangan keselamatan dan penebusan dosa, rancangan pengampunan dosa.
Tidak dibicarakan seperti begitu nih. Ya sudah, memang memang kita tidak membicarakan itu. Yang kita bicarakan itu sama Yusuf adalah siapa yang menginginkan supaya Tuhan Yesus disalibkan. Yang menginginkan itu siapa? Kalau kamu jawab yang menginginkan itu Bapa di sorga, berarti itu kehendaknya Bapa di sorga supaya Yesus disalibkan. Kehendaknya Bapa di sorga bukan supaya Yesus disalibkan. Kehendak Bapa di surga supaya kita mendengarkan Yesus. Supaya kita mengikuti, mentaatinya, bukan menyalibkan. Tetapi Bapa di surga, kehendaknya Bapa di surga itu apa? Dia mengizinkan bahwa peristiwa itu terjadi supaya dari situ nanti muncul keselamatan. Makanya saya kasih Anda umpama begini. Anda punya anak kecil nih, punya anak balita. Saya kasih Anda umpama ya. Gini, targetnya, goalnya, anak Anda ini bisa berjalan. Itu goalnya. Ketika Anda biarkan dia lari begitu jalan, Anda tahu nggak kalau dia akan jatuh? Tahu kan? Terus? Nah, ketika Anda tahu bahwa dia akan jatuh, Anda kan memang sudah merencanakan itu. Saya rencanakan, saya suruh dia lari jalan dari sini ke sana. Itu rencana saya. Supaya apa? Supaya dia bisa jalan. Oke? Nah, ketika saya punya rencana itu, saya tahu bahwa dia akan jatuh. Saya tahu. Dan saya mengizinkan itu terjadi. Itu bukan kehendak saya. Kehendak saya itu bukan dia jatuh, tapi kehendak saya itu adalah supaya dia bisa berjalan. Kalaupun nanti dia ketika berjalan itu ada sepeda lewat, ada apa lewat, itu saya izinkan terjadi. Bukan berarti saya sengaja pengen dia jatuh, tidak. Begitu juga dalam penyaliban itu, peristiwa salib itu. Tuh, Bapa di sorga mengizinkan itu terjadi. Karena apa? Karena goalnya bukan itu. Goalnya itu adalah supaya nanti ada kebangkitan. Jadi iblis yang merencanakan penyaliban itu, si jahat. Tetapi Bapa di sorga membalikkan itu. Jadi ada yang namanya antitesa. Kamu tahu antitesa? Tahu nggak antitesa? Saya enggak tahu. Antitesa itu hasil yang bertolak belakang dari atau satu yang kontradiksi. Contohnya begini, contoh antitesa itu begini. Contoh antitesa, dia ingin melenyapkan rumah, dia ingin melenyapkan Injil, tetapi Injil malah semakin diberitakan. Itu contohnya antitesa. Iblis ingin melenyapkan pemberitaan Injil, tetapi Injil malah diberitakan semakin banyak. Seperti itu juga dalam penyaliban itu. Iblis atau orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus ingin melenyapkan Tuhan Yesus, ingin membinasakan Tuhan Yesus. Tetapi Bapa di sorga membalikkan itu. Jadi rancangan iblis itu dengan rancangan Bapa di sorga itu saling tolak belakang, saling berantitesa, saling berkontradiksi. Mereka ingin merencanakan penyaliban, mereka ingin merencanakan pelenyapan terhadap Sang Mesias. Bapa di sorga ingin Sang Mesias dibangkitkan, mengalahkan maut. Itu. Begini Desa, sehingga dari salib itu, sehingga salib yang dianggap oleh mereka sebagai lambang kekalahan Yesus, salib yang dianggap mereka sebagai lambang kutukan terhadap Yesus, menjadi lambang kemenangan, menjadi lambang ketaatan, kemenangan dan berkat. Itulah yang dimaksud Bapa merubah kutuk menjadi berkat. Kalau Anda bahasakan seperti itu, Yusuf PI buktinya nggak berani lagi debat dengan saya. Suara keras tak selalu benar. Reaksi Nusantara bukan soal siapa menang, tapi siapa yang masih mau berpikir.